adik-adik. Puji Tuhan ya, Ya. Kak Evi, kita ketemu lagi nih di hari Minggu. Betul, 13 September 2020. Apa kabar semuanya adik-adik? Apa kabar Kak Sari? Baik, puji Tuhan baik. Iya, kelihatan dari looknya ya, ceria. Semoga adik-adik juga sehat ya. Iya. Kalau ada yang lagi kurang enak, nggak enak badan, Mhm. semoga cepat sembuh. Iya, banyak minum air putih ya, gitu. Makan yang banyak juga, yang sehat-sehat tapi. Oke, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Kita mau belajar apa ya hari ini tentang firman Tuhan. Kita dengarkan nanti ya dengan fokus. Nanti sebelumnya Kak Sari pimpin doa dulu ya. Oke? Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih di hari Minggu ini kami boleh dalam keadaan sehat. Kami bersemangat Tuhan Yesus untuk memulai kembali belajar firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Evi, berkati Kak Sari, berkati juga seluruh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kiranya boleh fokus, boleh konsentrasi, boleh menikmati setiap firman, setiap pengajaran yang boleh diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya boleh turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita hari ini temanya masih garden ya Kak Sari ya. Ada di taman lagi. Enak nih ada sinar matahari. Sejuk ya, Iya, ada angin sejuk. ya. Pepohonan, hijau-hijau enak deh. Pokoknya menyegarkan ya. Supaya hari Minggu kita semakin semangat. Yes, betul. Oke. Sebelum kita baca firman Tuhan, adik-adik kita nyanyi dulu ya. Ada lagu dari Kidung Jemaat. Kita ambil dari Kidung Jemaat. Judul lagunya Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Pasti adik-adik tahu. Kak Sari tahu? Tahu dong. Ya, adik-adik yang belum tahu kita belajar ya. Iya, iya. Yuk. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau nan merdu. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap benih, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang benih. Iya, itu tadi lagu kita yang kita naikkan buat Tuhan Yesus tentang gembala baik bersuling dan merdu. Ngomong-ngomong gembala baik, kira-kira apa ya hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Terambil dari Yohanes 10. Kita taruh dulu gitarnya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Udah ketemu semuanya? Kakak Sari udah? Oke. Kita baca bergantian ya adik-adik ya. Ayat pertama kakak, ayat seterusnya, kedua, ketiga, dan seterusnya kita berganti-gantian Kak Sari dengan adik-adik. Oke, kakak mulai dulu ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Iya. Nah, Kak Sari dan adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang gembala yang baik dan gembala yang tidak baik ya. Kriterianya seperti apa yang tadi kita baca? Gembala yang baik itu dia akan memberikan nyawanya bagi kawanan dombanya ya. Kalau kita kasih contoh, ada gembala, terus ada banyak domba yang dia pelihara, yang dia rawat. Nah,
dia itu akan mengorbankan apa saja yang dimilikinya untuk melindungi domba-dombanya. Itu kriteria pertama, ciri-ciri pertama dari seorang gembala yang baik gitu ya. Di sini terus kita lihat lagi di ayat 12, kalau gembala yang upahan, dia itu tidak sepenuhnya berani memberikan nyawanya bahkan untuk domba-domba peliharaannya atau untuk kawanan dombanya. Karena apa? Karena dia melakukannya berdasarkan upah. Contoh, misalkan ada seorang gembala, kamu aku gaji sekian ya, gitu. Terus menurut dia, aduh gajinya kurang besar nih. Ya udahlah, aku rawat aja semampuku, ya kan? Begitu dia sedang merawat domba-domba tersebut, ternyata misalkan ada yang melenceng dari jalur domba, kawanan domba, terus dia keluar, dia bilang, ah ya udah biarin aja, gitu ya, karena dia merasa aku dibayarnya nggak untuk melindungi sampai segitunya kok, gitu ya kan. Tapi hitung-hitungan jadinya, ya kan. Itu kalau gembala upahan, beda dengan gembala yang baik. Lalu berikutnya adalah gembala yang baik itu juga seperti yang bagaimana? Dia tidak akan lari ketika kawanan dombanya membutuhkan bantuannya. Dia juga tidak akan menerkam kawanan dombanya sendiri atau bahkan mencerai-beraikan. Mencerai-beraikan itu artinya makin dibikin jadi terpisah-pisah tuh kawanan dombanya. Bukannya disatukan malah dipisahkan. Itu bukan gembala yang baik gitu ya. Nah, tapi kalau gembala yang baik dia mengenal domba-dombanya yang sedang dia rawat tersebut. Misalkan ada 1000 ya kan, dia tahu dengan baik kalau yang domba ini karakternya begini, kalau dia sakit harus dibeginikan, kalau dia sedang bahagia dia tandanya begini. Nah gitu, dia mengenal dengan baik ciri khas kawanan domba yang dia pelihara. Itu gembala yang baik, dia akan mengenal dengan sangat baik. Dan karena itu juga kawanan domba tersebut juga akan mengenal gembalanya juga dengan baik. Bagaimana? Dengan rasa kasih sayang tadi, perhatian tadi. Akhirnya si domba-domba ini juga mengasihi gembalanya tersebut, ya kan? Itulah ciri khas gembala yang baik berikutnya. Ada juga ciri-ciri berikutnya adalah dia itu selalu menuntun kawanan dombanya itu sesuai dengan jalurnya, ya kan. Bahkan ketika ada kawanan domba yang keluar dari jalurnya, misalkan lagi diarahin jalannya ke sana ya gitu, ada yang 1 atau 2, 3 domba keluar dari jalurnya, dia melenceng, ada ke kanan, ada ke kiri gitu kan. Tapi dia tidak akan melepaskan begitu saja, bahkan ditarik kembali, diajak dicari sampai ketemu. Betul sekali, karena dia tidak boleh kehilangan kawanan dombanya tersebut, ya kan. Gerombolan dari domba tersebut harus tetap pada jalur yang sedang dia arahkan gitu ya. Jadi kalau ada yang melenceng, dia akan cari lagi, dia akan rangkul lagi, dia akan betul-betul membawa kembali ke jalan yang benar, ke kawanan domba tersebut yang lainnya gitu ya. Terus dia juga akan melindunginya tuh benar-benar dari hati gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kenapa sih KFV dari tadi ngomongin gembala domba, siapa gembala siapa domba gitu kan. Nah, dalam hal ini gembala itu adalah Tuhan Yesus. Lalu dombanya siapa? Manusia, ada Kasari, ada KFV, ada adik-adik, ada semua kita umat Tuhan, itu adalah kawanan dombanya. Kita semua domba-domba. Betul. Nah, di sini juga Tuhan bilang, ada lagi ditulis sama Tuhan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Apa artinya? Artinya adalah kita orang Kristen yang mungkin sejak lahir kita sudah Kristen, ya, kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik sebagai gembala kita. Namun kata Tuhan, ada lagi dari kandang lain. Kandang lain itu adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dari sejak lahir atau dari dia masih kecil dididik oleh orang tuanya, ya. Dengan kata lain, misalkan ada teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya, ada saudara atau ada teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itulah yang disebut kawanan domba dari kandang lain. Tapi tetap Tuhan kasihi, Tuhan menerimanya, Tuhan tetap merangkulnya untuk menjadi satu kawanan domba yang sama dengan kita semua. Karena janji Tuhan bahwa pada akhirnya semua orang akan mengenal Tuhan Yesus dengan baik.
menerima Tuhan Yesus dengan baik gitu ya, dari hatinya sendiri. Nah, itulah yang disebut kawanan domba. Kita ini umat Tuhan, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya, itu termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik gitu Kak Sari. Jadi kita mengenal sekali gembala kita yang baik adalah Tuhan Yesus yang menuntun kehidupan kita tetap berada di jalan Tuhan. Kira-kira pesannya seperti itu, bahwa kita sebagai kawanan domba, kita mengikuti arahan dari gembala kita, yaitu Tuhan Yesus melalui Alkitab. Karena itu setiap hari Minggu kita berkumpul bersama untuk membahas tentang firman Tuhan. Tapi setiap harinya kita tetap harus baca firman Tuhan juga ya. Tetap ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia yang menuntun langkah hidup kita. Jadi kalau nggak mau keluar dari jalur, kita harus mengikuti firman Tuhan. Oke? Gitu Kak Sari. Kira-kira Kak Sari ada pertanyaan atau ada tambahan nggak nih? Berarti di sini kan dibilang nih, domba-dombaku juga mengenal suaraku. Iya. Berarti bukan cuma Tuhan yang kenal kita, Iya. kita juga harus tahu, oh ini suaranya Tuhan, Betul. bukan suaranya yang lain. Betul. Nah, gitu ya. Jadi itu betul sekali kata Kak Sari. Jadi gini, contoh kita ada di satu situasi, misalkan aku suka tuh tas itu, aku ambil nggak ya? Beli nggak ya? Beli nggak ya? Atau bahkan aku ambil nggak ya? Dalam artian ambil ya, mencuri gitu ya. Okay. Nah, suara Tuhan akan menuntun kita untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Karena itu kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan untuk kita tahu kita harus apa nih, saya ambil atau tidak, ya kan? Kalau suara Tuhan pasti suara kebaikan dong, ya kan? Maka tidak akan membiarkan kita melakukan suatu kejahatan. Contohnya yang tadi, akhirnya misalkan kita ambil, itu kan kejahatan. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka suara Tuhan akan membisikkan kepada kita melalui hati kita bahwa tidak boleh dilakukan. Misalkan gitu, ya. Jadi tuntunan suara Tuhan, benar kata Kakak Sari. Suara Tuhan itu menuntun kita untuk melakukan hal yang baik dan menjauhkan yang tidak baik. Gitu, ya. Ada lagi Kak Sari? Udah, itu saja ya adik-adik ya. Mari kita menjadi kawanan domba Allah yang benar-benar setia, yang benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Sama kayak lagu kita nih tadi Iya, ya. tadi kita udah nyanyi tuh lagunya ya. Kita nyanyi lagi ya. Yuk, gembala yang baik bersuling dan merdu. Kita ambil gitar lagi, kita nyanyikan lagi lagunya. Bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan dengan gembala kita yang baik, hidup kita akan tentram, hening, damai ya, damai di hati juga. Oke, adik-adik kita tutup ibadah kita firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih gembala kami yang baik, Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami hari lepas hari, dari sejak kami dilahirkan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan hidup yang Tuhan berikan pada kami, langkah-langkah hidup sekalipun banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan, tapi kami mohon ya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan mengurapi kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, anak-anak Tuhan Yesus yang benar-benar sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena selalu menuntun hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku bagi firman Tuhan. Kami boleh tetap menjadi kawanan domba yang setia, yang tetap berada di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Papa Mama,
keluarga kami, abang adik kami, kakak Sari, kakak Evi, seluruh guru-guru sekolah minggu, gereja kami, gereja HKBP Cinere. Tuhan berkati kami di tengah pandemik ini Bapa, lindungilah kami Tuhan, untuk kami tetap berada dalam keselamatan, kesehatan yang berasal dari Tuhan. Berkati sekolah kami juga Tuhan, sekalipun kami masih sekolah online, tapi kiranya Tuhan memberikan semangat untuk kami tetap bisa berprestasi dalam belajar kami untuk masa depan kami. Begitu juga dengan kelas Horong Musa Bapa dan horong-horong yang lainnya, kami boleh tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama setiap hari Minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami Tuhan agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke, tidak lupa tugas. Ya, Tugasnya gampang. Apa tuh, Tadi Kak? ada lagu baru ya. Gembala baik bersuling nan merdu. Pelajari ya supaya perbendaharaan lagu kita semakin banyak ya. Nah, pelajari lagu ini, direkam boleh, kirim videonya ke Kak Evi atau Kak Sari ya. Ditunggu beneran loh hari ini ya, jangan lupa. Jangan lupa ya. Oke, Kak Sari ada tambahan? Ya, itu aja. Jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker, Oke. cuci tangan, Yes. makan makanan bergizi. Betul. Supaya imunnya kuat. Yes, sehat-sehat selalu ya adik-adik ya, bersama keluarga ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah.